Iya, destinasi wisata baru di Kota Palembang tentunya Tower Ampera yang tentu membuat banyak sekali masyarakat yang antusias dan ingin ke sana. Lalu seperti apa progresnya dan bagaimana untuk kita membahas terkait dengan pariwisata Kota Palembang tentunya di tahun 2025 sudah hadir tentunya melalui sambungan Zoom. Saat ini ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Sulaiman Amin. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Sulaiman. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firza, apa Baik. kabar? Alhamdulillah baik Pak Sulaiman. Papa juga tentunya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang menyempatkan waktu untuk kita berbincang nih. Pak Sulaiman, terkait dengan tadi paket berita yang sudah kami sajikan Pak di segmen pertama, tentunya ini wisata Menara Ampera begitu ya Pak ya. Tower Ampera yang saat ini menjadi wisata baru di Kota Palembang. Mungkin bisa kita mulai dari sana Pak perbincangannya. Antusias masyarakat seperti apa dan mungkin ada komplain mungkin Pak sejauh ini. Silakan Pak. Ya, makasih Mas Firza. Jadi pemirsa Pal TV yang kami hormati, jadi sehubungan kita Palembang saat ini sudah mempunyai destinasi baru yaitu wisata eh, Menara Ampera. Jadi wisata ini adalah wisata bagaimana kita menikmati kota Palembang di atas jembatan Ampera. Nah, jadi Menara Ampera ini saat ini kemarin baru saja tanggal 1 Februari itu dibuka untuk uji publik. Jadi belum dibuka untuk. Jadi uji publik ini untuk memberikan kesempatan kepada kemarin kami sudah mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan, termasuk juga media, rektor-rektor kita undang semua untuk menikmati naik ke atas Menara Ampera. Jadi ini merupakan destinasi baru yang merupakan wisata experience. Jadi wisata yang cukup menantang adrenalin. Ya bagi yang takut ketinggian mungkin tidak tidak mau naik ke atas karena tingginya cukup tinggi 60 meter. Kita akan naik dengan menggunakan lift yang sudah disiapkan. Pak Sulaiman, dari kan kita ketahui Pak ya, jembatan Ampera itu memiliki dua tiang begitu Pak ya, dua tower. Apakah dua-duanya ini Pak? Hanya apa salah satu saja Pak? Banyak masyarakat yang masih awam dan belum tahu Pak, apakah dua-dua tower ini ada wisata di sana bisa naik lift atau hanya salah satu saja? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi memang kalau kita lihat ada dua menara Ampera ini, ada menara hulu dan menara hilir. Hilir. Nah, dua-duanya sebetulnya sudah disiapkan semua liftnya untuk naik ke atas. Hanya saja operasionalnya saat ini kita lakukan bergantian karena kita menginginkan ya jangan sampai nanti dua-duanya dipakai, salah satu yang mengalami kendala sehingga agak sulit kita untuk naik ke atas. Jadi bergantian antara menara hulu dan hilir. Nah, karena Oke. untuk naik ke Menara Ampera ini tergantung dari lift yang disediakan. Baik, baik. Kemarin masih trial bahasanya begitu, Pak Sulaiman. Lalu untuk bukan uji maksud saya, benar-benar dibuka untuk umumnya pas kapan, Pak Sulaiman? Jadi saat ini kita melakukan uji publik, kita akan lakukan 1 minggu 2 kali. Tetapi sementara ini kita akan undang dulu siapa-siapa masyarakat Palembang yang berprestasi. Misalnya guru teladan, mungkin ada pelajar yang ranking-ranking, mahasiswa yang juara-juara, mungkin ada bidan teladan, mungkin ada penyapu jalan teladan. Kenapa ini menjadi sasaran? Karena sesuai dengan program Pak PJ Wali Kota Palembang, diharapkan orang-orang yang bisa naik ke Menara Ampera ini akan merasa bangga bahwa mereka bisa naik ke Menara Ampera. Jadi inilah dulu yang kita sasar. Mungkin ke depan nanti kita jadikan destinasi experience tadi, Oke. destinasi yang bisa membuat wisatawan bangga untuk naik ke Jembatan Ampera. Baik, artinya belum bisa dipastikan begitu ya, Pak Sulaiman, untuk kapan untuk dibuka untuk umum untuk seluruh masyarakat yang akan mau ke sana. Jadi artinya saat ini masih by invitation begitu Pak ya, berdasarkan undangan dari Dinas Pariwisata untuk bisa naik ke sana. Nah, tapi kalau kita flashback mungkin Pak, latar belakang atau background untuk asal mula bisa membuat wisata baru Menara Ampera ini asal mulanya seperti apa Pak? Mungkin bisa di-sharing ke kita Pak.
Ya, jadi eh, ini sesuai dengan program dari Pak PJ Wali Kota Palembang, bahwa Palembang ini kalau kita melihat dari keindahan alamnya, daya tarik alamnya sangat kurang. Jadi dari portofolio daya tarik destinasi kita, wisata alam itu hanya 12,7%. Jadi kita didominasi adalah wisata sejarah dan budaya, 64,12%. Dari portofolio inilah bagaimana kita menggali kira-kira ada wisata apa heritage yang bisa mengundang wisatawan untuk datang ke Kota Palembang. Kita tahu Palembang ini ada eh, ikonnya yaitu Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini merupakan jadi identitas dari Kota Palembang. Kota-kota lain tidak ada Jembatan Ampera ini. Jembatan-jembatan yang lain mungkin dibangun baru, tetapi jembatan kita sangat heritage. Mm-mm. Apalagi sekarang kita sudah buka untuk bisa naik ke Menara Ampera, tapi sifatnya masih merupakan menara pandang. Jadi kita di atas itu hanya bisa menikmati dari atas keindahan Kota Palembang. Nah, inspirasi sebagai identitas dari Kota Palembang inilah yang membuat Ampera ini bisa menjadi destinasi baru, destinasi experience untuk menarik wisatawan untuk datang ke Kota Palembang. Baik, artinya idenya sudah cukup lama artinya Pak, sehingga sampai hari ini terrealisasi. Ya, jadi sebetulnya kalau dulu memang sudah ada liftnya, tapi liftnya hanya untuk perawatan. Nah, mengingat kalau kita lihat kajian-kajian yang dilakukan oleh Balai Besar Jalan, bahwa Jembatan Ampera bisa dijadikan suatu destinasi. Nah, atas dasar inilah kita explore supaya Jembatan Ampera menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang. Baik, Pak Sulaiman, saya salah satu orang yang tidak beruntung atau belum beruntung untuk bisa naik ke sana. Mungkin Bapak bisa menggambarkan, mendeskripsikan. Ketika sudah sampai di atas itu, Pak, di 60 meter itu ya, Pak, kita mungkin bisa apa ya, Pak, selain melihat city view, yang menarik dari situ apa saja? Terus di sana apakah memang hanya tersedia, jangan-jangan ada kafe di atas itu, atau ada hal-hal menarik apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Mungkin Bapak bisa berbagi ke kita. Ya, jadi memang bagian dari Jembatan Ampera sebelum kita sampai ke menara atas itu ada ruang mesin. Nah, di ruang mesin itu kita tidak boleh memasuki, itu dilarang karena mesin-mesin ini semuanya masih masih aktif lah. Jadi kita hanya bisa ke atas sekali yang 60 meter. Nah, di atas itu ada teropong yang tentunya bisa kita meneropong melihat keindahan alam di Kota Palembang. Terus ada semacam desain seperti kafe, tetapi saat ini belum kita fungsikan sebagai kafe karena kita juga akan melakukan uji publik, kajian-kajian, ada amdalnya, Iya, dari strukturnya dan sebagainya, semuanya harus kita bahas. Karena safety itu yang paling utama sebelum kita mengoperasionalkan untuk dibuka secara umum. betul, betul safety tadi. Tapi berdasarkan uji apa ya nyebutnya ya uji publik dan lain sebagainya, apa Pak yang sudah disampaikan oleh yang sudah pernah ke sana? Mereka menyampaikan apa Pak? Mungkin ada sedikit keluhan, mungkin ada masukan, apa yang mereka rasakan sejauh ini? Ya. Jadi memang banyak dari peserta uji publik kemarin, mereka yang pertama merasa bangga, yang tadinya dari kecil mereka hanya bisa melihat dari bawah, tetapi baru sekarang bisa naik ke atas, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga menginginkan kalau bisa di atas itu ada semacam kafe atau tempat-tempat yang premium lah, yang Baik, bisa dijadikan untuk menciptakan suatu momen tersendiri yang mengandung nilai sejarah lah. Jadi intinya mereka menginginkan ya jangan kosong seperti sekarang ini. Nah, hmm, tetapi ya bisa kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa ini belum kita lakukan karena kita juga bersama-sama dengan Balai, bersama THCB, bersama dengan para ahli untuk melakukan kajian-kajian dulu. Kira-kira kalau ini sudah layak, bisa dipakai untuk dijadikan semacam restoran atau tempat kafe yang ya, sifatnya premium lah ya. Jadi tidak bisa semua orang lah. Kalau semua orang kita memikirkan juga
daya tahan dari jembatan Ampera ini. Baik, kalau sudah berada di atas sana, Pak Sulaiman, rencana ke depannya nanti juga seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa yang boleh dan tidak boleh oleh masyarakat yang akan berkunjung ke situ. Lalu apakah dibatasin Pak durasinya? Hanya sekian menit, misalnya tidak boleh berlama-lama untuk gantian sama yang lain atau seperti apa? Ya, jadi kita kemarin pada saat uji publik ada beberapa hal yang kita batasi. Yang pertama, yang boleh naik ke atas itu umurnya tidak boleh lebih dari 65 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai penyakit bawaan seperti jantung atau yang takut dengan ketinggian. Yang ketiga, tidak boleh membawa makan minuman ke atas untuk sementara ini, termasuk benda-benda yang sangat berbahaya yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di atas. Nah, yang selanjutnya bahwa kita tahu Menara Ampera ini kita mempunyai durasi untuk Berapa lama pengunjung Pak? kita batasi hanya 30 sampai 45 menit. Kenapa kita lakukan itu? Kita juga memberikan kesempatan kepada liftnya supaya bisa istirahat setelah mengangkut. Oh Karena di begitu. dalam proses pengangkutan pengunjung itu 1 menit untuk naik ke atas Durasinya dengan satu jumlah menit. 3 orang. Jadi durasi berada di atas 30 sampai dengan 45 menit. Setelah Baik. itu mereka akan diturunkan lagi ke bawah. Berarti hanya 3 orang Pak untuk maksimal dalam satu lift itu Pak untuk naik ke atas. Ya, jadi bukan berarti beban liftnya tidak boleh lebih 3, tetapi kondisi ruang yang tersedia itu hanya cukup untuk 3 orang. Tetapi Baik, kalau badannya besar-besar bisa 2. Karena baik, ini yang kita takutkan karena ruang liftnya itu agak masalah sirkulasi udaranya baik. agak kurang. Jadi kita batasi 3, diangkut ke atas dengan durasi dari bawah naik ke atas itu 1 menit, Baik. turun 1 menit. Nah, untuk di atas itu 45 menit, 30 sampai 45 menit. Nanti ketahuan Pak ya, sudah 45 menit nanti dibatasin dan kalau memang lebih akan diminta untuk turun ya begitu ya. Pak Ya, Sulaiman ya. jadi kita angkut misalnya yang pertama 3 orang ke atas. Nanti kita hitung dia. Nah, nanti dia turun duluan. Yang naik duluan turun duluan. Baik, Yang naik baik. belakangan turun belakangan. Tadi untuk maksimal usia 65 tahun, kalau minimal berapa Pak? Anak-anak tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan. Jadi anak-anak Ya, batas tidak berarti 17 diperbolehkan. tahun ya Pak minimal. Ya, jadi minimal sekitar ya SMP lah, SMP. SMP. Baik, SD Kelas yang 3 nggak ya, boleh. di kelas Oke, 3. baik. Mungkin dari sisi tinggi badan mungkin Pak ya. Nah, untuk biayanya Ya, nanti rencananya Pak Sulaiman Amin mungkin masih pro dan kontra serta banyak masukan mungkin ya, masih wacana. Kira-kira berapa rencananya Pak nanti untuk nah masyarakat jadi yang ingin ke untuk sana? dibuka umum ini sementara ini kita lagi gaji, mungkin itu juga akan dikelola oleh pihak-pihak lain, pihak ketiga. Jadi inilah yang Swasta menjadi ya. PR kita. Sekarang kita lagi melakukan ya pengkajian ya, pengurusan semuanya. Ketika itu sudah beres, mungkin akan kita ekspos lah masalah tarif Oke. dan sebagainya. Baik, untuk saat ini masih belum bisa diekspos ya. Mungkin Ya, pada kesempatan ini juga mungkin bisa Bapak review Pak untuk tahun ini di 2025 selain destinasi baru Jembatan Ampera juga ada Pak. Kira-kira ada event-event apa saja dan Charming Palembang ya seperti ada tulisan di belakang Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan agendanya seperti apa untuk pariwisata. ya. Jadi tahun ini kita sudah meluncing Charming Calendar Event, ada 143 event selama sepanjang tahun 2025. Nah, dalam waktu dekat di bulan Februari ini, tanggal 15 Februari kita akan melaksanakan Festival Sungai Musi. Jadi memang Pak PJ Wali Kota Palembang berkeinginan bagaimana mengangkat marwahnya Sungai Musi ini. Jadi selalu kita melakukan event di pinggiran-pinggiran di tepian Sungai Musi. Nah, di dalam event Festival Sungai Musi ini ada kegiatan night lunch, lari di malam hari dengan sambil menikmati keindahan kota Palembang dengan jarak 5 kilo. Untuk Kemudian pertama ada kalinya juga ya Pak ya. kegiatan Kegiatan ini event ini untuk gimana? pertama kalinya Pak ya. Event ini pertama kali ya. Ya, Pertama kali kita luar biasa. lakukan. Yang kedua ada juga kita kegiatan penghiburan rakyat di dalam festival ini.
Terakhir kita tutup dengan kegiatan flyboard di atas Sungai Musi. Nah, flyboard ini mungkin yang pertama juga kita lakukan, mungkin di Sumatera juga, khususnya di Palembang, di Sumatera Selatan. Nah, di dalam flyboard ini akan ada teatrikal yang menceritakan Pulau Komodo dan Perang 5 Hari 5 Malam. Kita Baik. berharap ya masyarakat Kota Palembang bisa menyaksikan, masyarakat Sumatera Selatan bisa menyaksikan, apalagi ini baru pertama yang kita lakukan. Baik, 15 Februari ya, kita tunggu nanti seperti apa. Sayangnya durasi kita dibatasin, Pak Sulaiman Amin. Tapi saya Ya, masih, mungkin untuk yang event-event lain, mungkin masyarakat akan ingin tahu, ada di Instagramnya ya Pak ya, ada di ya website silakan informasi. buka ke platform kita Instagram Pariwisata Palembang. Di situ kita akan memuat event-event kita maupun kegiatan-kegiatan lain yang menunjang ke pariwisataan. Nah, jadi masyarakat bisa melihat dan mengetahui informasinya dari sana, karena sudah diekspos melalui media-media sosial tersebut ya. Nah, kalau untuk target pariwisata Kota Palembang di tahun 2025, mungkin bisa disampaikan Pak, berapa Pak targetnya? Ya, jadi target kita 2025 2,3 juta sampai 2,5 juta. Kita berharap ini mudah-mudahan bisa tercapai karena kita sudah juga memprogramkan banyak event-event yang mengundang wisatawan ke Kota Palembang. Apalagi rencananya status bandara kita naik dari domestik ke internasional. Kita berharap banyak wisatawan mancanegara datang ke Kota Palembang seperti sebelum pandemi COVID di 2019 yang. Baik, kalau 2024 sendiri Pak, targetnya saya dengar-dengar over target ya, Pak Sulaiman Amin ya, Ya, Alhamdulillah. jadi 2024 target kita 2 juta. Jadi terlampaui 2.138 Luar miliar. biasa. Ini 138.000. Untuk PAD besar ini peranannya dari 30% sudah mencapai 35% Baik. masukan dari sektor pariwisata untuk PAD Kota Palembang. Baik, dengan banyaknya destinasi wisata baru, tentunya kita harap bisa over target lagi Pak di tahun ini ya, dari target Ya, 2,5 juta bisa lebih nanti. Terakhir untuk menutup segmen ini, Pak, perbincangan kita Pak Sulaiman Amin, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat, juga ajakan lebih tepatnya mungkin seperti apa agar mereka tidak hanya pergi keluar kota atau keluar negeri, justru di Kota Palembang sebenarnya banyak yang bisa dikunjungi. Silakan Pak Sulaiman. iya, jadi khusus untuk masyarakat Kota Palembang, sekarang Palembang ini sudah dikenal menjadi kota pariwisata. Kita berharap ya tentunya semuanya menjadi tuan rumah untuk wisatawan, karena ini semua tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah Kota Palembang. Kita perlu berkolaborasi dengan multi helix, seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder saling mendukung untuk pengembangan pariwisata di Kota Palembang, terutama bagi masyarakat. Mari kita sambut wisatawan dengan ramah tamah, menjaga keamanan, ketertiban, jangan kita membuat hal-hal yang membuat wisatawan takut untuk ke Kota Palembang. Kita berharap wisatawan ada kesan baik dan mereka bisa kembali lagi dan membawa teman-teman atau sahabat-sahabat keluarganya untuk berkunjung ke Kota Palembang. Itu tentunya yang kita harapkan Pak Sulaiman Amin. Kami tunggu Pak gebrakan, terobosan dari Dinas Pariwisata untuk dapat semakin memajukan wisata Kota Palembang dan semoga bisa mencapai target pariwisata Kota Palembang di tahun ini. Terima kasih Pak Sulaiman Amin. Amin sudah bergabung bersama kami di Liputan Metro Polisi yang semoga sehat selalu.